dalam salah satu 11 ajaran dasar tarekat Naqsyabandiyah ada namanya nazar barbadah. Dalam bahasa Ibrani itu namanya nazar barbadah. Ya, nazar barbadah. Apa artinya? Seorang salik atau orang yang bersuluk itu ketika dia berjalan hanya memandang ujung kaki. Tidak boleh dia memandang ke kanan, ke kiri, ke belakang dan lain. Karena kalau demikian dia akan melihat warna-warni dunia itu, akan mengganggu pikirannya dalam zikirnya. Itu namanya nazar barbadah, dipandang. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubaz zahidin binuril ma'rifati wal yaqin fatakhsha'u qulubuhum li rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul khalqi ajma'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin imamiz zahidin wal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan, para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmatul khamisah wal arba'un min al-hikam al-'ata'iyyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulum. Maka pada hikmah yang ke-45 dari al-hikam al-'ata'iyyah telah berkata al-imam al-'arif billah Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulum. Kata beliau, ma qalla 'amalu baraza min qalbi zahidin wala kasura 'amalun baraza min qalbi raghibin. Tidaklah sedikit amal ibadah yang terbit dari hati orang yang zuhud, dan tidaklah banyak amal ibadah yang terbit dari hati orang yang gemar atau cinta akan dunia. Itulah
lebih kurang arti dari hikmah yang ke-45. Ma qalla amalun baraza min qalbi zahidin wala kathara amalun baraza min qalbi raghibin. Jadi ibadah orang yang zuhud itu sekalipun sedikit tetapi banyak dan bermakna. Maksudnya nilai ibadah orang zuhud itu tinggi dan mahal, hadirin sekalian. Dan orang yang gemarkan dunia, yang cintakan dunia, sekalipun ibadah itu banyak kelihatannya, tetapi sedikit pada makna dan pahalanya. Orang zuhud itu ibadahnya sedikit, salatnya 2 rakaat aja, salatnya 2 rakaat saja, tapi pahalanya, tapi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mahal. Sedangkan orang yang gemar akan dunia, yang cinta akan dunia, walaupun dia sembahyang 100 rakaat, tapi nilainya di sisi Allah murah, bahkan hampir tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kenapa nilai ibadah orang yang zuhud itu mahal pahalanya? Nilai ibadah orang zuhud itu dikatakan tinggi dan mahal pahalanya. Kenapa? Karena hati orang zuhud itu lapang dari kesibukan-kesibukan. Hati orang zuhud itu lapang dari kegemaran-kegemaran, cintakan akan dunia, atau yang memalingkan dari hadir dan khusyuk. Jadi dengan hadir dan khusyuk itu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam beramal itu ada kehadiran, hudur hati dan khusyuk. Dan hudur atau hadirnya hati dan khusyuk itu, itulah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati orang zuhud ini, hadirin sekalian, itu kosong dari fikiran-fikiran duniawi yang memalingkan daripada kekhusyukan itu. Sedangkan hati orang yang gemar dunia, hati orang yang cinta dunia itu dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan, kegemaran-kegemaran yang memalingkan dari hadir dan khusyuk. Jadi orang yang gemar dunia itu, yang sukakan atau cintakan dunia itu, ibadah mereka itu hanya jasmani. Itulah dia, ibadahnya hanya jasmani, tetapi hati mereka tidak ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang mereka i'tikaf di masjid, ajin pun i'tikaf di masjid, tapi yang i'tikaf itu badan aja, sedangkan hati mereka tidak berada di masjid. Hati mereka melayang entah kemana, badan di masjid, pikiran entah kemana. I'tikaf di masjid, badannya saja, hatinya tidak ada di masjid itu, entah kemana poginya. Hanya ibadah jasmani, dan ibadah jasmani ini hadirin sekalian murah dan akan hancur. Mereka membaca Quran, kita lah baca Quran, baca surah Yasin, baca surah Waqiah, surah Kahfi, kita baca Quran, tetapi hanya zahirnya saja. Sedangkan hati, tempat Allah menilai, yang akan dinilai Allah itu adalah hati kita. Hatinya terbang, tidak ada di hadapan Quran itu. Jadi hati tak ada, apalagi baca Quran, di muka TV nonton sinetron bawang putih bawang merah. Sengaja dia nak baca Quran muka TV, tak elok itu. Bahkan tidak beradab ketika dia membaca Quran di hadapan TV itu. Tengok TV, nanti pas jedahnya itu, iklannya, dia baca Quran. Mulai lagi, tengok lagi.
Ini tidak beradab namanya. Pasti tidak akan hadir hati itu. Kita ingin baca Quran itu, lisan kita membaca Quran, hati itu ada di Quran itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itulah yang menyebabkan ibadah hamba-hamba Allah itu murah, ya. Hati yang tidak hadir itu menyebabkan ibadah mereka murah harganya, bahkan boleh tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ibadah diterima Allah? Ya, bagaimana ibadah kita itu boleh diterima Allah Subhanahu wa taala kalau hati tidak hadir dan khusyuk? Tak boleh dia. Allah tidak memandang badan kita, tidak. Bukan badan kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang pakaian kita. Allah tidak memandang rupa kita, dan Allah tidak memandang hal-hal lainnya dari kita, wajah kita dan lain-lainnya. Yang Allah pandang adalah hati. Inilah mahal harganya. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah min 'abdin 'amala hatta yashhada qalbuhu ma'a badani. Allah tidak menerima amal, Allah tidak menerima amalan min 'abdin 'amala, seorang hamba, atau Allah tidak menerima ibadah seorang hamba itu sehingga menyaksikan hatinya beserta badan dan hati mesti selari dia, satu dia. Artinya Allah tidak menerima amal seorang hamba itu yang mana hati tidak beramal, hanya badan yang beramal aja. Hati tak beramal, badan aja yang beramal. Tadi saya sebutkan, kalau kita membaca Yasin, mata kita ke Yasin, hati pun ke Yasin. Ya, hati pun ke Yasin. Jangan diamalkan baca Yasin sambil mencuri uang. Itu dia. Itu tak elok. Jadi kita membaca Yasin, mata ke Yasin, hati pun ke Yasin. Ini artinya menyaksikan beserta badan. Dan amal seperti ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'ab wan nasab arada bihi al-ghafil. Berapa banyak orang yang berdiri sembahyang, tetapi bagian dari sembahyang itu hanya letih dan susah. Allah menghendaki dengan ini orang yang lalai. Tidaklah kita ingin lalai, hadirin dan hadirat sekalian, ya. Kita berdiri letih aja, ya, at-ta'ab wan nasab, letih dan susah, pahalanya tak ada. Kenapa? Hati kita tidak ada dalam solat itu, melayang entah kemana. Kata sebagian ulama, tidurnya orang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang jahil. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha. Tidak ada bagi seorang hamba dari sembahyangnya itu balasan, tak ada balasan, kecuali dia sadar dari sembahyangnya itu. Illa ma 'aqala minha, kecuali dia sadar dari sembahyangnya itu. Boleh terpojam semayang, boleh, kalau itu yang buat khusyuknya. Tapi jangan terpojam terus tidur. Itu yang kita takutkan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalau engkau melihat kalajengking dan ular, bunuh dalam solat. Dalam solat tu kita tengok, artinya mata terbodik. Ya, kalau engkau solat dan engkau melihat dua binatang ni hitam, kalajengking dan
dan ular, bunuhlah. Kalau pejam mata, macam mana? Tak nampak. Artinya sembahyang itu bodik mata. Tapi kalau seandainya kita dalam sembahyang itu kita pejam, hadir tu, lebih hadir dia boleh. Tapi hati-hati juga. Ya, hati-hati. Tak tentu dah. Kena lama terpejam tahu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, berapa persen dia yang kita sadar, yang kita khusyuk dalam salat kita dari sembahyang itu, berapa persennya? Itulah yang diberi Allah ganjarannya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa persennya? Jadi salatnya itu hanya sekedar, terkadang salatnya itu hanya sekedar menunaikan tanggung jawab, hanya sekedar melepaskan kewajiban, sedangkan pahala hadiah dari Allah tidak mereka dapatkan. Ya, yang penting sembahyang, dan itu pernah kita sebut pada pertemuan sebelumnya. Melepaskan tanggung jawab, hanya melepaskan kewajiban. Khusyuk tak khusyuk tak peduli dia. Ya. Itu kalau kita sudah sebutkan tentang al-wasil, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu pertanyaan hadirin sekalian, kalau begitu tidak perlulah sembahyang kalau tidak khusyuk. Kalau khusyuk diberi ganjaran, kalau tidak, artinya kalau begitu tidak perlu kita sembahyang karena tidak khusyuk. Ini salah besar. Bukan begitu maksudnya. Karena dengan kita sembahyang sudah melepaskan kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kan goma kita mendonganya. Dengan kita sembahyang yang tidak khusyuk itu, yang pikiran entah hinggap kemana, entah melayang kemana, melepaskan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahyanglah, khusyuk ataupun tidak khusyuk. Tapi ada usaha, jangan biarkan begitu. Makanya hadirin dan hadirat sekalian, dalam rumah suluk itu sebenarnya tuan-tuan dilatih untuk itu, dilatih untuk berjalan tuh. Kan dalam salah satu 11 ajaran dasar tarekat Naqsyabandiyah ada namanya nazar barghadam. Dalam bahasa Ibrani itu namanya nazar barghadam. Ya, nazar barghadam. Apa artinya? Seorang salik atau orang yang bersuluk itu ketika ia berjalan hanya memandang ujung kakinya. Tidak boleh dia memandang ke kanan, ke kiri, ke belakang dan lainnya. Karena kalau demikian dia akan melihat warna-warni dunia itu, akan mengganggu pikirannya dalam zikirnya. Itu namanya nazar barghadam, dipandang dia. Amalkanlah itu. Bahkan sampai berjalan wang sulit dibuat lagi, sehingga tidak kena panas dan hujan. Ada jalan khususnya. Itu pun kena ejek juga. Alim botul katanya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, jadi kalau kita sembahyang dan kita tidak khusyuk dalam sembahyang kita tuh, itu akan melepaskan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara pahala atau tidak berpahala itu perkara lain, itu hal lain. Bergantung bagaimana kita melaksanakan sembahyang itu. Kalau kita khusyuk dapat pahala, kalau tidak dilepaskan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya perkataan seorang raja. Ya, ini contoh nih. Perkataan seorang raja. Raja berkata bahwa setiap masyarakat esok membawa kue apam. Ya, apam. Banyak kalau teringatlah kita di tradisi Islam ni, ya kan, banyaklah kue apam, kue talam, ongol-ongol, ya, banyak. Cuman yang ongol-ongol ni kalau salah buat, jangan makan yang ongoli gitu. Berkatalah seorang raja,
esok tiap-tiap masyarakat bawa ke istana apam. Ya, apam. Tentulah tuan-tuan tahu apam tuh. Itu biasanya uang Banjar yang pandai membuatnya tuh. Ya, uang Banjar yang biasa membuatnya. Bila tidak membawa apam akan dihukum. Tiap-tiap masyarakat esok membawa apam, dan orang yang dan masyarakat, individu dari masyarakat yang tidak membawa apam itu akan dihukum oleh raja. Maka hadirin dan hadirat sekalian, berbondong-bondonglah masyarakat bawa apam ke istana raja tersebut. Tugasnya membawa apamnya. Bawa apam cukup. Entah apam tu manis, entah dia pahit, entah dia masin dan lain-lain, yang penting bawa apam. Kata raja begitu, bawa apam, masing-masing bawa. Waktu dia so, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang masin. Apam tadi. Yang penting membawa apam ke istana, tak dihukum. Jadi masyarakat yang bawa apam tak sodap asalnya tidak dihukum, karena dia sudah bawa apam. Perkara raja memberi hadiah, memberi ucapan terima kasih, tentulah kepada apam yang sodap asalnya. Kan begitu. Sembahyang itu begitu juga. Kalau sembahyang itu khusyuk, dia hadir hati, itu yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salat bikin entah kemana hinggapnya, hanya melepaskan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang membawa apam tadi, yang pahit, yang tidak enak, yang tidak sedap, tidak diapa-apakan oleh raja. Dia selamat karena sudah membawa apam tadi ke istana raja, dan raja tidak berikan hadiah kepadanya. Nanti kalau nosah menyuruh setiap individu bawa apam, bolehlah yang sedap-sedap. Begitu dia. Macam apa namanya, maulid itu kan. Jangan disangka ramai, ini ramainya, ya kan? Misalnya ini dusun ini bawa kuih talam, jangan ada terdetik di hati kita, buat aja lah, tahu ndak? Mudah-mudahan apam kita tak sodap dipandang sodap. Kenapa? Banyak yang buatnya. Allah Maha tahu. Ya. Dengan sembahyang kita tidak akan dihukum, namun apakah dapat pahala hadiah bergantung dengan sembahyang kita itu. Dengan hudur dan dengan khusyuknya hati, jadilah amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, makin khusyuk seseorang itu dalam salatnya, dia khusyuk permulaan ada tuh, khusyuk pertengahan, khusyuk tingkat tinggi, lain pula ganjarannya. Terkadang kita khusyuk pada usolli itu, usolli khusyuk, lope dan usolli tak mana-mana baginya. Usolli khusyuk, itulah berat salat ni. Usolli fardul maghribi, boleh lagi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, boleh jadi khusyuknya itu pada niatnya itu. Ketika sudah meletakkan tangannya di atas perutnya itu, mulailah menghayal dia, bahkan merancang dalam solat. Oh, nang aja, mau panjang imam tu bantailah katanya. Kenapa dia merancang dalam solat tu? Besok dia ada ladangnya, akan kumulai menanam dari sini, dirancangnya dalam solatnya itu. Pokoknya sembahyang sampai waktu merancang, pokoknya planning di dalam solat tu. Tenang dia. Kenapa? Merancang, sodap, sur aja gitu. Si burukaan pun mungkin tahan dia. Makanya para ulama salafus salih, para al-muqarrabun itu, mereka tuan-tuan dan hadirin sekalian, mereka itu salat berdiri itu bukan dengan kaki, mereka berdiri dengan jiwa mereka. Wah, begitu dia.
dengan jiwa-jiwa mereka berdiri. Jadi mereka tidak merasakan penat dan letih. Jadi ada permulaan, pertahankan dia. Masuk pertengahan, semakin tinggi khusyuk itu, semakin tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajulaini min ummati la yaqumani ila as-salati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid wa innama baina salatayhima ma baina as-sama'i wal ardh. Sesungguhnya dua orang lelaki dari umatku sama-sama sembahyang, sama ruku'nya, sama sujudnya, tetapi ganjaran yang diberikan Allah antara langit dan bumi. Kita lihat dua lelaki sembahyang, sama sujudnya, sama ruku'nya dan sujudnya, tapi perbedaannya bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Satu sempurna khusyuknya dan seorang lagi tidak seberapa khusyuknya. Itulah pentingnya hadirin sekalian, pentingnya hudur dan khusyuknya hati dalam setiap ibadah-ibadah kita. Hudur dan khusyuk bukan saja diperlukan dalam sembahyang, tetapi dalam ibadah-ibadah lain, zikir, membaca Quran, selawat Nabi dan lain-lainnya, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, rak'atani min zahidin alimin khairun wa ahabbu indallah min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhir dahr abadan sarmada. Berkata Ibnu Mas'ud, dua rakaat dari orang yang zuhud itu, zuhud dan yang alim, lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah orang yang beribadah sepanjang zaman, sepanjang masa. Dua rakaat saja. Yang alim dan yang zahid dan alim, dua rakaat saja lebih baik dari ibadah orang seperti tadi yang hatinya tidak hadir sepanjang masa. Qala ba'dul ulama, ar-raghib fid dunya qalbuhu ghafil 'anillah walau kana yaqulu Allah Allah 'ala dawam. Orang yang gemar pada dunia, hatinya itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, karena hati selalu mengingat apa yang dicintainya. Artinya hadirin sekalian, kalau dia cinta Allah, maka Allah yang diingatinya. Kalau dia cinta dunia, maka dunialah yang diingatinya, walaupun hatinya berkata Allah Allah selamanya. Ya, jadi tidak mesti kita yang selalu mengucap Allah 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 Allah, tapi hati kita tak kemana, tidak juga enak. Orang yang berzikir Allah Allah tapi hatinya lalai, itu dia. Wazahid fid dunya zakarallah ala dawam walau qalla dzikruhu bil lisan. Sedangkan orang yang zuhud pada dunia itu, dia ingat Allah selamanya, walaupun mulutnya sedikit mengatakan Allah Allah. Ya, itu kita latihlah ya, kita latih. Yang eloknya di dua itu Allah Allah, hati kita hadir dalam mengucapkan Allah Allah itu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah Allah itu dzikran katsira, dengan sebutan yang banyak. Ucapkanlah banyak-banyak. Oh, kalau metode kita bermula dari 5.000 ya. Hadirin dan hadirat sekalian, wa ma masalu ibadatiz zahid ma'a qillatiha fil hissi wa kasratiha fil ma'na wa ibadatir raghib ma'a kasratiha fil hissi wa qillatiha fil ma'na
illa karajulaini ahdaya lil malik, ahaduhuma ahda yaqutatan safiyatan saghiratan wal akhar ahda sakhratan kabiratan kathiratan, fala syakka anna al malik yaqbalu al yaqutah wa yukrimu muhdiyaha wa yaruddu sakhratan kabiratan kathiratan wa yuhinu muhdiyaha. Itu dia. Tidak adalah perumpamaan orang yang zuhud serta sedikitnya ibadah itu dan banyaknya artinya pahala dan ibadahnya orang yang gemar akan dunia serta banyak pada penglihatannya dan sedikit pada maknanya, melainkan seperti dua orang lelaki, hadirin sekalian. Yang satu memberikan kepada raja yakut yang bersih. Datang dia ke raja itu, dibawanya yakut, ya, yakut atau mutiara, kociknya sebesar telur burung puyuh, yang safiah, bersih, kecil lagi. Yang satu safiah itu artinya bersih, ya, seperti burung puyuh. Yang satu lagi membawa sakhratan kabiratan katsirah, batu gunung, satu gerobak tuh diantaranya ke sana tuh. Maka tidaklah fala syakka, maka tidaklah ragu-ragu bahwa raja itu pasti menerima yakut dan memuliakan orang yang memberi hadiah itu, dan raja menolak batu dibawa ke istana dan menghina orang yang membawanya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kociknya yakut itu al-yaqutah safiyah lagi, kociknya, tapi bernilai harganya. Yang satu lagi satu truk dia, satu gerobak dibawanya batu tuh, batu gunung. Itu ditolak oleh raja karena raja hanya menerima yang kecil yang bernilai tinggi. Itu hadirin sekalian. Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Ibn Athaillah menekankan kepada kita untuk bersifat zuhud supaya ibadah kita bernilai. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, wa ma huwa az-zuhud. Jadi zuhud itu apa maknanya? Huwa ba'du kulli ma yashghalu 'anillahi ta'ala fayukhrijuhu wa yarfiduhu wa yatrukuhu fasara qalbuhu farighan amma siwa Allah wa bidzalika yumkinul hudur wal khusyu'. Itulah yang namanya zuhud itu, yang artinya membenci sesuatu yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membenci ini sifatnya umum, apa saja yang membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia keluarkan dari hatinya, dia buang dari hatinya, dia tinggalkan dari hatinya. Itulah dia zuhud tadi, sehingga hatinya itu kosong dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, bukanlah artinya itu zuhud itu miskin, tidak. Banyak ulama-ulama yang muqarrab ini kaya raya. Bukanlah orang zuhud itu miskin, bukan harus fakir. Orang kaya pun boleh zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zuhud itu perkara hati. Hati itu membuang hal-hal yang melengahkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zuhud. Kita teringat cerita seorang sahabat yang pernah saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Dia sembahyang dalam tamannya. Jadi zuhud itu adalah membuang sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zuhud. Jadi sembahyanglah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kebunnya. Dalam sembahyang itu dia ingat kebunnya. Sembahyang di kebun, ingat kebun lah. Ya. Sembahyang dia teringat akan kebunnya, akan panenlah kurma yang begitu luasnya.
Maka setelah dia mengucapkan salam, sahabat tadi pergilah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah beliau berkata, "Ya Rasulullah, kebunku yang luas itu, yang akan panen itu, kuwakafkan kepada kaum muslimin." Kenapa? Kata Rasulullah, karena dalam salat aku teringat kebunku. Mau tuan-tuan mencobanya? Kalau kita gunakan konsep macam gitu, kosong rumah kita tu. Asal sembahyang ingat lemai, sedekahkan. Sembahyang ingat motor, sedekahkan. Kan kosong dia. Joka Allah tengah sembahyang ingat bini. Itu tak terkira berapa kali kahwin tu. Tak tolak kita. Kalau kita nak contoh, kau tak tolak kita. Belum sembahyang pun dah tinggal kita. Tak apa-apa yang kita ingat. Dalam usolli itu kita ingat dunia ni. Yang pedagang ingat dengan dagangannya, yang petani ingat dengan pertaniannya, yang nelayan ingat dengan kenelayannya dan lain-lainnya. Ya Rasulullah, kuwakafkan tanahku yang luas itu, yang hampir panen tu. Kenapa? Karena dalam salat aku ingat kebunku itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, begitulah hebatnya para sahabat. Bila sudah berdiri, tidak ingat apa-apa lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Level kita tidak setinggi itu. Jadi tidaklah artinya asal ingat sedekahkan, asal ingat sedekahkan, tumpuk itu. Bukan begitu. Ada usaha kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita membuang harta semuanya. Yang penting kita melatih diri kita supaya dalam ibadah-ibadah kita, hati kita tidak mengingat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi selama hati kita berpisah dari badan kita, kemana hati kita hinggapnya, di situ hati kita perlu dilatih. Yang perlu kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Selama kita memelihara itu, hadirin sekalian, selama itu pula hati takkan hadir dan khusyuk dan dalam setiap ibadah-ibadah kita, dan ibadah kita tidak akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting ada usaha kita dan hasilnya bagus, itu saja ya. Dilatih dia. Jadi kalau terbit dia, fikiran-fikiran kita hendak keluar dari sembahyang tu, usahakan. Jangan dilayan dia. Kalau dilayan dan sembahyang bertambah sur dia. Ya. Jangan dilayan, dikuatkan dia. Paling tidak, makanya para sebagian ulama katakan, pandanglah ujung 3 sembahyang itu paling tidak bisa menolong. Atau ikuti imam itu, artikan apa yang dibaca, itu paling tidak bisa menolong kita. Jadi untuk sampai ke tahap itu, hadirin dan hadirat sekalian, adalah latihan dengan hati. Itulah latihan-latihan yang ada dalam rumah suluk itu, makam-makam itu, untuk melatih khusyukan dan hadirnya hati dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada usaha yang tidak diberkati Allah, pikiran terarah ke sana, ada yang dalam salat itu teringat duit dan lain-lainnya, itu dia. Teringat akan dunia. Maka teringatlah kita ketika Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Ibn Athaillah Sekandari, dia menyuruh muridnya, ini tentang perkara dunia. Dia menyuruh muridnya, wahai muridku, pergilah engkau ke Kufah sana, temuilah sahabatku untuk urusan sesuatu dan kirim salam dariku untuknya. Pergilah murid tadi. Ketika sampai di Kufah tadi, di Irak, sampai di Kufah, ditengoknya lah sahabat Al-Imam tadi, luar biasa kayanya. Keluar dari rumah macam istana dengan berpakaian serba indah, luar biasalah kayanya. Maka dihampirinya sahabat tadi, hadirin dan hadirat sekalian, dihampirinya.
Apa pesan sahabat imam tadi? Ini kaya betul nih pesannya. Sampaikan kepada Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari, jangan terlalu ingat dunia. Heran murid tadi. Begitu hebatnya Al-Imam meninggalkan perkara-perkara yang berbau dunia, ditengoknya pakaian sahabat yang kaya tadi. Itu nasihatnya, sampaikan salamku dan pesanku, jangan terlalu ingat akan dunia. Tengok. Jadi sahabat imam nih, walaupun kaya, pakaian indah, tidak teringat akan dunia itu. Tak loke dia. Itu yang belum sampai kita ke tahap itu lagi. Itulah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, ya, agar kita ingat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ala dawam. Jangan kita dikalahkan oleh harta-harta kita, sehingga dengan harta itu kita melalaikan Allah dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesehatan, sehingga kita dapat beribadah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.